Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna minas salihin. Saudara-saudaraku, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita, yaitu dalam kitab Kawakibud Durriyah, kitab Kawakib. Materi yang kita angkat pada sesi ini adalah isim allazi la yunsharif atau isim ghairu munsharif. Apa isim? Kata benda. Isim kata benda. Kemudian isim allazi la yunsharif, isim yang tidak pakai tanwin. Isim yang tidak pakai tanwin. Jadi ada nanti isim yang tidak boleh dibaca bertanwin. Jadi tidak semua isim dibaca bertanwin. Ada, ya, disebut isim allazi la yunsharif. Mana isim contohnya, saudara sekalian? Nah, di sini definisinya adalah ma fihi illatani min ilalin tis'in. Yang padanya ada dua ilat dari ilat-ilat 9. Jadi ada ilatnya 9, ada 9 ilat penghalang untuk tidak boleh bertanwin. Jadi ada 9 penghalang kalimat ini tidak boleh dibaca pakai tanwin. Aw wahidatun taqumu maqamal illatain, atau salah satu yang berdiri menempati dua ilat. Satu tapi menempati dua ilat. Dua yang melarangnya tidak bertanwin. Jadi tapi intinya ini semuanya dasarnya apa? Ada 9 ilat penyebab bahwa dia tidak boleh bertanwin. Di satu kalimat itu bisa dari dua penghalangnya, bisa dari satu penghalangnya untuk tidak boleh pakai tanwin. Bisa dari dua penghalangnya, ilatnya, dan bisa dari dua penghalang atau ilatnya, dia tidak boleh dibaca bertanwin kalimat isim itu sekalian. Mana yang 9 itu? Di sini jelaskan. Yang pertama adalah al-jam'u, jamak. Wahia al-jam'u, atau hiya al-jam'u. Yang pertama jamak. Jamak mana? Ini sebenarnya jamak sigot muntahal jumu', yaitu jamak taksir yang tidak ada lagi setelah itu jamaknya. Itu terakhir. Jumu' sigot muntahal jumu' itu artinya bentuk jamak yang terakhir. Sigot muntahal jumu'. Apa contohnya, saudara sekalian? Nah, contohnya adalah masajid. Masajid itu udah kata masjid, sewasa dengan mafa'ilah. Kemudian lagi contoh lain, darahim, darahimah. Nah, itu juga sigat muntahal jumu'. Kemudian ghanaim, ghanaimah. Jadi kalau nanti dia masuk dalam satu kalimat, dia tidak boleh dibaca pakai tanwin, kecuali kalau dia ada sebagai mudhaf umpamanya, nanti boleh ya mudhaf pakai tanwin seperti fi ahsani taqwim dalam contoh lain ya. Tapi ini contoh adalah bentuk jamak taksir yang disebut sigat muntahal jumu' yang wazannya mafa'ila dengan mafa'ila. Kalau yang mafa'ila, itu nanti maksudnya masajida, darahima, ghanaimah. Itu sewazan dengan mafa'ila. Apa katakan sewazan? Sewazan itu adalah sama. Sama apa? Sama jumlah hurufnya, ya,
sama harokatnya, sama jumlah hurufnya dan sama harokatnya. Kalau yang di atas berakat fathah, maka mauzunnya juga fathah. Kalau umpamanya jumlah hurufnya 5 yang wazannya, maka mauzunnya juga jumlah hurufnya 5. Itu namanya sewazan. Yang kedua, mafa'ila. Mafa'ila. Kalau tadi mafa'ila, fa-nya yang panjang, ila tidak. Sekarang yang kedua, mafa'ila, fa-nya panjang, ini juga panjang. Maka contoh nanti silmutal jumu' di sini adalah masabiha. Maka Anda boleh baca masabihun, tidak boleh. Kemudian mahariba, mahariba, tidak boleh baca maharibun. Ini adalah contoh sigot muntahal jumu', yaitu apa? Jamak taksir. Dia adalah jamak taksir. Masjid itu jamak taksir dari kata masjidun. Dia jamak, artinya masjid berapa masjid. Itu satu yang menghalangi, tidak boleh pakai tanwin. Yang kedua, waznul fi'li, wazan fi'il. Wazan fi'il itu apa? Sewazan dengan fi'il. Dia isim tapi sewazan dengan fi'il. Apa contohnya? Ahmadah, Ahmad. Maka tidak boleh baca Ahmadun, tidak boleh baca Ahmadun. Kenapa tidak boleh baca Ahmadun? Karena Ahmad itu adalah isim. Isim allazi la yunsharif, sewazan dengan fi'il. Wazannya af'ala, ahmada, sama. Maka tidak boleh dibaca Ahmadun, ya, tidak boleh dibaca Ahmadun, artinya tidak boleh dibaca pakai tanwin. Kenapa tidak boleh dibaca pakai tanwin? Karena dia sewazan dengan fi'il. Karena sewazan dengan fi'il lam, maka dia tidak boleh dibaca pakai tanwin, itu terlarang. Nah, jadi manik sorabnya yang pakai tanwinnya itu adalah wazan, wazan fi'il atau waznul fi'li. Itu sewazan dengan fi'il. Itu yang menjadi manik sorafnya atau penghalangnya untuk tidak dibaca pakai tanwin. Ada lagi contohnya sammaroh, sammaroh. Ada nama orang namanya sammar, nama orang sammaroh. Anda boleh dibaca nanti, tidak boleh pakai tanwin. Dia nama orang ini mungkin sammaroh nama orang, tapi dia sewazan dengan fi'il, fa'ala, sewazan dengan fi'il. Maka kalau ketemu dalam teks bahasa Arab nanti sammar ini mungkin nama orang, nama seseorang, tapi tidak boleh baca sammarun, tidak boleh. Sammaroh, kenapa baca sammaroh? Karena dia adalah sewazan dengan fi'il. Ini wazan fi'il, maka termasuk salah satu manik sorab yang melarang tanwin di situ dan tidak boleh bertanwin. Itu ada lagi contoh lain, pamannya Yazid. Nah, Yazid, ada nama orang Yazid. Tidak boleh baca Yazidun, walaupun dia nama orang, isim sebenarnya itu, tapi bentuknya fi'il. Isim tapi bentuk fi'il, Yazidun. Nah, tidak boleh dibaca dalam bentuk bertanwin nanti itu. Kenapa? Karena dia adalah isim allazi la yunsharif yang juga terlarang tanwin di situ, tidak boleh dibaca. Lagi contoh nanti umpamanya tarjisah, mungkin nama orang tarjis mungkin. Jadi dia bentuknya isim seperti nama orang, tapi tidak boleh dibaca pakai tanwin. Kenapa tidak boleh baca pakai tanwin? Tadi kembali, karena dia isim allazi la yunsharif, manik sorafnya yang melarang pakai tanwinnya adalah wazan fi'il, karena dia sewazan dengan fi'il. Maka banyak contoh lain saudara sekalian yang intinya bahwa tidak boleh dibaca pakai tanwin tadi. Kenapa? Karena dia adalah sewazan dengan fi'il. Kemudian apalagi contoh lain? Adul, atau contoh lain apalagi setelahnya itu wal adlu atau udul. Udul ini dijelaskan di sini di dalam dikatakan adalah bahwa apa tadi ya? Jelaskan bahwa udul itu yaitu mana tadi saudara sekalian? Itu sudah kelihatan tadi bahwa memalingkan. Apa yang dipalingkan saudara sekalian itu
yang menjadi mani' syaraf di situ adalah khurujul ismi, ya, yaitu keluar isim dari bentuk aslinya. Nah, atau isim itu keluar dari tahwilkan, dipindahkan atau ditakwilkan, dipalingkan dari bentuk aslinya. Artinya sigot yang ada di situ berbeda dengan bentuk aslinya, seperti uhada. Nah, itu dikata wahidun. Nah, kemudian dikata apalagi isna. Isna itu dikata isnani. Jadi dipalingkan dari asalnya, dari asal dari. Maka itu disebut dengan udul, dan itu juga nanti terlarang bertanwin dalam membaca kitab nanti di situ, saudara sekalian. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu harus kita pahami dengan sungguh-sungguh contoh-contoh yang ada di dalam kitab ini. Nah, ini contohnya. Seperti uhada, mauhada, wasana, mauhada, wasuna, wamasna, wasulasa. Ini udul, contoh udul. Wamaslasa atau wamaslasu, waruba'a, wamarbak. Ini keluar dari bentuk asalnya. Uhada itu asalnya apa? Mauhada dengan mauhada dan uhada itu asal kata wahidun, tapi udah jauh keluarnya. Nah, maka nanti kalau ketemu uhada dengan baca uhadun atau mauhada dengan baca mauhadun, tidak boleh berkaitan. Kita nanti udul atau adul tadi. Kemudian wasuna'a sama juga, suna'a dibaca dhamma awalnya, dan wamasna dibaca fathah sama. Ini juga di asalnya isnani. Juga tidak boleh dibaca pakai tanwin. Wasuna'un tidak boleh, wasuna'a tidak, wamasna juga seperti itu kita baca. Pada wasulasa dengan dhamma awalnya sama, wamaslasa dengan fathah awalnya sama juga seperti itu. Jadi tidak boleh dibaca, saudara sekalian, dalam bentuk bertanwin, karena ini namanya udul atau adul. Waruba'ah sama dengan dhamma awalnya, wal marba'ah sama juga. Wal marba'ah nanti ketemu, tidak boleh kita baca wal marba'un, tidak boleh. Kenapa tidak boleh dibaca seperti itu? Ini juga sama dalam bentuk udul tadi. Jadi ini contoh-contoh kalimat yang udul yang tidak boleh dibaca pakai tanwin. Pakai tanwin, saudara sekalian. Kemudian setelah itu, saudara sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah udul itu taknis. Taknis. Apa contoh taknis itu? Taknis itu yang menunjukkan ada tamarbuta, ya, tamarbuta atau taknis. Nah, itu juga melarang padanya melarang juga di situ untuk dibaca dalam bentuk bertanwin. Tidak boleh dibaca bertanwin, ya. Seperti kahubla, itu taknis dengan alif, wa marda, wa zikra. Itu taknis dengan alif, atau yang dengan mat, kasahara, wa umara. Itu juga taknis dengan alif yang juga tidak boleh dibaca nanti pakai tanwin, ya. Dan juga lagi contoh lain, contoh taknis ini, saudara sekalian. Ada lagi contoh lain dan juga terlarang tanwin di situ. Pada contoh wa Zakaria dengan hamzah setelah alif itu. Nah, itu juga tidak boleh dibaca pakai tanwin. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh lain lagi yang taknis itu yang juga tidak boleh dibaca. Dibaca pakai tanwin. Fatimah, tidak boleh baca Fatimah tuh. Isa, Khadijah, itu dibaca, itu taknis juga, tapi nanti dibaca tanpa tanwin. Ja'at Khadijatu, Ja'at Fatimatu.
itu dibaca tanpa tanwin, itu tanis di situ ya. Itu juga tidak boleh dibaca pakai tanwin karena dia adalah tanis, terlarang padanya untuk bertanwin karena juga termasuk dia isim allazi la yusharif, man sorafnya adalah tanis itu. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ta'rif nak ma'rifah ya. Ma'rifah nanti ada contoh ma'rifah itu nanti yang juga tidak boleh dibaca pakai tanwin ya. Ada contoh-contoh yang lain dalam kitab ini juga nanti yang sama dan dia dalam bentuk ta'rif atau dalam bentuk ma'rifah. Dalam hal ini juga tidak boleh dibaca bertanwin di situ. Jadi ada 9 tadi saudara sekalian yang menghalangi untuk dibaca pakai tanwin. Jadi memang kita agak cermat melihat contoh-contoh ini supaya mudah nanti kita menerapkan di dalam bacaan-bacaan teks atau kitab-kitab yang berbahasa Arab itu. Supaya kita agak lebih memahami dengan baik, maka kita harus teliti betul contoh-contoh yang ada di sini. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ada disebut juga wazan fi'il tadi. Maka seperti wazan-wazan fi'il itu yang menjadi nama orang, itu juga tidak boleh dipakai tanwin dalam membacanya itu. Supaya kita mengetahui bahwa itu adalah merupakan isim allazi la yunsharif, isim yang terlarang padanya dibaca pakai tanwin. Maka ada syairnya itu saudara sekalian, untuk mudah kita menghafal 9 itu. Dulu waktu kita di pesantren pernah dibaca juga seperti itu, seperti ijma' wazan adilan anis bima arifatin rakib wazid qutmatan fal wasfu qad kamulah, fal wasfu qad kamulah. Jadi kita bahas di sini dulu karena panjang pembahasannya. Kita ambil yang 2 tadi aja lah dulu, yaitu wazan fi'il sama jamak sigat muntahal jumu'. Jadi kita tidak masuk dulu ke adul, nanti juga ke tanis, walaupun tadi sudah saya bahas juga sedikit, tapi kita mantapkan dulu di 2 itu dulu. Itu di jamak dengan wazan fi'il. Jadi jamak itu maknanya apa? Itu jamak sigat muntahal jumu'. Sigat muntahal jumu' itu apa? Sigat bentuk jamak yang terakhir, tidak ada lagi setelah itu. Tidak ada lagi setelah itu bentuk jamak. Inilah jamak yang terakhirnya itu. Namanya sigat muntahal jumu', itu pada jamak taksir. Yang wazannya tadi ada 2, mafa'ila dengan mafa'ilah. Ada 2 wazannya, mafa'ila dengan mafa'ilah. Ada 2 wazannya. Maka bisa kita tengok sini nanti. Seperti masajid, ya kan? Masajid. Kemudian lagi selain masajid tadi darahim, kemudian ghanaimah, masajid, darahim, ghanaimah. Nah, ini sewazan dengan mafa'il. Nah, kalau yang mafa'il dia ada dibaca panjang, itu seperti dengan masabihah, maharibah. Nah, itu contoh. Itu yang sigat muntahal jumu', untuk kita pahami lebih mantap saudara sekalian. Kemudian yang kedua tadi wazan fi'il. Nah, ini yang sewazan dengan fi'il. Setiap yang sewazan dengan fi'il itu maka tidak boleh pakai tanwin, sekalipun itu nama orang. Sekalipun itu bentuknya fi'il, tapi itu dipakai dari nama orang, maka juga tidak boleh dibaca pakai tanwin. Tidak boleh dibaca pakai tanwin dalam membacanya. Seperti Yazid, nah, itu nama orang. Yazidu, nama orang, sudah nama orang Yazid. Atau Ahmad, nah, itu juga nama orang. Ahmad, Yazid, sebetulnya kan Yazidu. Yazidu itu kan wazan fi'il.
yazidu. Apalagi ahmada, af'ala, sewazan dengan fi'il juga. Jadi setiap yang sewazan dengan fi'il itu maka tidak boleh dibaca pakai tanwin. Ini terlarang, dilarang seperti itu. Tarjis juga itu bisa juga nama orang, saudara sekalian, dan juga tidak boleh dibaca pakai tanwin. Itu juga bisa nama orang dan juga terlarang padanya untuk dibaca pakai tanwin. Jadi maka setiap nama orang apapun ya, setiap nama orang yang konteksnya adalah bentuk kalimatnya fi'il tapi nama orang, maka tidak boleh dibaca pakai tanwin itu. Walaupun itu sudah biasa kita sebut seperti itu, seperti kata samaroh, itu samar itu nama orang, kita biasa kita ucapkan seperti itu. Tapi ini juga tidak boleh kita baca pakai tanwin. Kenapa tidak boleh baca pakai tanwin? Karena dia adalah isim al-lazim dan sharif, isim yang tidak boleh pakai tanwin. Jadi dengan kita memahami hal-hal yang seperti ini, saudara sekalian, akan memudahkan sekali kepada kita untuk menganalisa bacaan-bacaan yang kadang-kadang banyak orang yang salah baca. Termasuk juga kita mungkin salah baca, yang seharusnya pakai tanwin dibaca tidak pakai tanwin, yang seharusnya tidak pakai tanwin dibaca pakai tanwin. Itu juga kadang-kadang kita juga terjadi hal-hal seperti itu. Maka supaya kita betul-betul bisa dengan baik, maka bukalah banyak buku nahwu, saudara sekalian. Tidak harus Qawaid saja, banyak buku nahwu ini sebagai rujukan-rujukan kita untuk membaca. Bahkan sudah ada yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Silakan dipahami di situ. Dibaca dalam teks bahasa Indonesia itu silakan dipahami oleh kita. Dalam bahasa Indonesia kita baca, kemudian kita praktek-praktekkan. Memang semuanya harus latihan. Saudara riyadhah namanya. Latihan itu adalah untuk membiasakan kita untuk memutolaah, membaca kitab-kitab turos atau kitab-kitab seperti ini. Kita biasakan, walaupun awalnya agak berat, sulit dan susah, tapi kalau terus kita berusaha, terus kita melatih diri kita, yakin insya Allah tidak ada yang tidak akan bisa sama sekali. Yakin kita insya Allah semuanya akan bisa kita lakukan insya Allah kalau kita sudah berusaha atau memulai dengan seperti itu. Makanya kita harus rajin-rajin mengulang atau membaca kitab-kitab dalam berbahasa Arab itu dengan benar, tentunya dengan memahami ilmu nahwu dan sharaf ini. Dengan kita memahami ilmu nahwu dan sharaf ini akan nampak bahwa bacaan kita itu sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Karena tata bahasa Arab yang mengatur bacaan sangat baik sekali. Inilah ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu ibaratkan bapaknya, sharaf itu ibunya. Dua ilmu ini ya bisa dipisah. Jadi kalau ada kita paham ilmu nahwu dan tidak sharaf, ini ibarat orang cerai ini, bertolak gitu ya. Jadi tidak cocok, tidak juga mampu menguasai ini. Jadi kedua ilmu ini harus sejalan dan terkuasai. Tahu kita dan bisa kita membaca dengan baik. Nanti ditanya kenapa dibaca itu, alasannya ini. Kenapa dibaca ini, alasannya itu. Jadi artinya apa? Kita bisa mengetahui setiap bacaan kita itu dengan alasan-alasan yang jelas yang ada dalam kitab itu. Jadi ini yang perlu sekali kita terapkan dalam membaca kitab kuning itu. Jadi di pondok-pondok pesantren memang sudah banyak yang tidak mempelajari kitab-kitab ini. Sudah banyak yang mereka mendahulukan pelajaran-pelajaran yang lain. Kenapa? Tenaganya kurang banyak lagi, tenaganya sudah tidak ada lagi. Jadi sehingga ilmu ini dianggap sudah langkah hari ini. Karena orang yang menguasai, betul-betul menguasai itu tidak banyak lagi sama sekali. Tidak banyak lagi yang menguasai kitab itu. Sudah banyak yang tidak mau lagi mempelajari atau membaca kitab ini. Nah makanya sekarang banyak terjemahan-terjemahan itu memanjakan kita sebenarnya itu. Memanjakan kita, tapi tidak apa-apa bagi yang tidak pernah belajar usul dia bisa baca. Dia bisa baca dari kitab terjemahan-terjemahan itu. Silakan nanti saudara-saudara bisa buka
atau ke perpus atau ke mana ya, ke toko-toko buku, dan sana sudah banyak terjemahan-terjemahan itu. Sudah banyak terjemahan-terjemahan itu. Baik kitab fikih atau juga kitab tauhid, tafsir, sudah terjemahkan itu. Ada plus minusnya, ada baiknya dan ada juga ruginya. Baiknya apa? Tentu bagi yang tidak pernah belajar, ini akan menguntungkan kepadanya karena dia bisa membaca kembali dengan bahasa Indonesia. Bagi yang sudah pernah belajar dulu, ini memanjakan, nanti takut nanti hilang ilmu yang nahwu sharaf atau ilmu bahasa Arabnya itu hilang. Kenapa? Dia sudah kembali dimanjakan dengan membaca terjemahan-terjemahan itu. Namun kita mengambil positifnya saja. Apa positifnya? Dengan kita mau membaca, dan kita mau mengulang-ulang pelajaran kita dengan kita terjemahan tadi, insya Allah mudah-mudahan ini kan bisa untuk kembali mengingatkan kepada kita apa yang akan kita pelajari ini, saudara sekalian. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ilmu ini ilmu yang sangat penting sekali, ilmu yang sangat penting untuk kita pahami dan untuk kita pelajari, supaya kita menjadi alim kita dalam hal kitab gundul itu. Banyak orang yang tidak sanggup membaca kitab gundul, banyak orang yang tidak mau lagi mempelajari itu. Kenapa tidak mau mempelajari lagi? Karena mereka sudah menganggap bahwa ilmu ini memang sulit, memang sulit sekali. Tapi yakin dan percaya insya Allah, saudara sekalian, ingat, kalau kita berusaha dengan semaksimal mungkin, yakin insya Allah pasti bisa. Maka jangan sampai mundur kita untuk itu. Kalau kita sudah mendapatkan zuknya itu, rasa enaknya membaca itu, saudara-saudara sekalian, maka akan terasa oleh kita bahwa belajar itu sangat senang sekali. Apalagi berdebat masa nahwu sharaf itu sangat senang sekali. Maka dalam ilmu satu ada namanya mustaq, ada namanya jamid. Jamid itu beku, mustaq itu pecah. Apa contoh yang beku itu? Kalimat yang beku itu yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada pengambilannya, yang masih utuh seperti itu. Atau ternyata babun, itu beku itu, tidak ada asalnya. Tapi kalau umpamanya yang mustaq, pecah, seperti majlis, mazhab, majlis, mazhab, ini contoh yang mustaq. Majlis itu dia kata jalasa, pecah dia kata jalasa. Mazhab dari kata zahabah. Apalagi contoh lain yang banyak yang pecahan itu, yang mustaq itu, yang masuk sekalian para jemaah. Apalagi contohnya seperti muslim. Muslim kata selimah. Mukmin dikata amanah. Mukminun. Inilah contoh-contoh yang mustaq. Isim yang mustaq, yang pemecahan, pecah gitu ya. Ada pecahan-pecahannya itu, jadi tidak satu. Seperti rojulun, isim juga tapi itu satu, tidak ada pecahannya. Babun itu jamid, nama itu beku, isimnya tidak ada pecahannya itu. Memang seperti itu asli, seperti itu aslinya. Rojulun. Nah, kalau umpamanya contoh lain lagi, isim yang mustaq itu, apa contoh lain lagi? Tadi majlis sudah, masjid. Nah, masjid ini isi mustaq, masjid ini. Yang tadi kita bahas jamaknya masajid, Syekh Muntahal Jumuh. Masjid mustaq dari kata sajadah. Sajadah. Karim, ada nama orang Karim, Abdul Karim, Karim. Ini mustaq ini. Dari kata kharumah. Mustaq. Jadi artinya jemaah sekalian, para jemaah, maka disinilah kita mengetahui nanti isim ini jamid, isim ini mustaq. Jamid itu adalah isim yang beku. Kalau mustaq itu isimnya pecah, artinya ada dasar-dasarnya atau ada pembagian-pembagiannya. Nanti kita akan bisa memahami dengan baik. Jadi makanya saudara-saudaraku, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbulkan semangat kita belajar itu. Kesungguhan kita akan mengantar kepada kesuksesan kita. Manjada wajada, di balik kesungguhan kita itu ada kesuksesan insyaallah kalau kita mau bersungguh-sungguh. Yakin Allah akan menolong kita, yakin Allah akan membantu kita saudara sekalian
akan memberikan terbaik dalam kehidupan kita ini. Maka adakan perubahan. Maka adakan perubahan setiap waktu, setiap hari, dan kita banyak membaca dan memutolaah kitab-kitab dalam teks berbahasa Arab. Dan sayangilah oleh kita ilmu nahwu sharaf ini. Banyak-banyaklah kita membaca atau mengulang-ulang kembali, bertanya kepada orang yang paham, bertanya kepada orang yang ngerti, atau kita membaca buku yang saya katakan atas tadi. Sudah ada berbahasa Indonesia dijual terjemah-terjemahannya. Tinggal kita mempraktekkan aja lagi, menggunakan atau mempraktekkannya dalam sehari-hari. Jadi kita mempraktekkan itu, insya Allah mudah-mudahan ya ini akan menjadi khazanah kepada kita untuk memahami kita. Memang kita membaca ini kesulitan itu bukan hanya selalu membaca, tapi menerjemahkan juga. Tiada dua, membaca dengan menerjemahkan. Membaca juga, kemudian menerjemahkan juga. Ini harus pas ini. Baca kalau salah, nanti terjemah salah. Terjemah kalau pas nanti berarti masuk tidak dapat. Tujuannya tidak paham kita nanti. Makanya kita harus ngerti kemana arahnya, ini harus ngerti kita. Kemana tujuannya harus ngerti kita. Ini arahnya ke sana, ini tujuannya ke sana. Ini kita harus paham saudara sekalian, harus ngerti kita harus seperti itu. Supaya apa? Supaya insya Allah ini apa yang kita bahas itu menghasilkan suatu hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit ini saya bahas masalah isim al-lazim dan sharif ini. Intinya adalah isim yang tidak boleh dibaca pakai tanwin. Berapa? Ada 9 larangan situ. Ada 9 isim yang tidak boleh dibaca pakai tanwin. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam sesi ini. Semoga ini juga bisa menambah ilmu kepada saya dan juga kepada pembaca, pendengar, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala selalu memberikan hidayah kepada kita, taufik, ridha dan inayah kepada kita bersama-sama, sehingga kita selalu dalam bimbingan dan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.